Saya saja, Pak, ini kisah nyata. Saya pernah menjumpai ada salah satu petani dulu ketika saya di Fakultas Syariah. Kami liburan musim panas, Soefiyah namanya. Kami ke Magelang pada saat itu. Ketika saya di Magelang, ada daurah muqabalah. Daurah muqabalah itu kayak training membantu calon mahasiswa baru untuk bisa menjalani tryout sebelum masuk ke Fakultas Syariah. Karena kan memang agak berat dan betul-betul sangat terpilih orang yang bisa. Karena beasiswanya lumayan besar dengan izin Allah. Saya sebagai dan teman-teman sebagai orang yang sudah masuk membantu calon mahasiswa baru di Magelang. Di Magelang itu, Pak, saya ketemu, saya habis ngisi, kemudian saya istirahat di Magelang, kanan kiri sawah. Tentunya saya ingin untuk rileks itu ya, jalan-jalan di antara kebun-kebun dan sawah. Saya berjumpa dengan petani di pinggir pematang sawah. Duduk saya. Ngobrol lah. Orangnya baik, Pak. Orangnya sopan, orangnya baik. Insya Allah, kalau masalah kebaikan saya tidak ragukan beliau baik. Sampai obrolan kita tidak sadar sampai terdengar adzan asar. Sampai terdengar adzan asar. Oke, adzan asar sudah terdengar. Saya langsung bersiap-siap mau ke masjid. Saya lalu mendapati beliau masih duduk saja. Enggak ke masjid, Pak. Iya, iya. Jawabnya iya aja. Terus, ayo Pak ke masjid. Iya. Saya ulang kedua, ngobrol lagi sebentar. Nih mau komat nih. Nggak ke masjid, Pak. Gini, dia ngomong sama saya. Kita sholat itu tujuannya apa? Coba, Pak. Saya ditanya, Pak, saya petani. Tujuannya sholat itu apa? Loh, beribadah, Pak, kepada Allah. Untuk apa? Ya untuk beribadah kepada Allah, untuk menggapai rahmatnya Allah dengan salah satu ibadah yang Allah syariatkan melalui sholat. Lalu beliau berkata, maaf ya, ngapurane Mas, jawabannya salah. Jawabannya salah, Masya Allah ya. Saya diuji betul sama beliau. Maka kemudian beliau mengatakan jawabannya salah. Saya lalu berkata, loh emang sholat itu untuk apa, Pak? Loh kan, ini loh yang tidak banyak diketahui orang. Masya Allah. Ya, saya tetap baik, saya dengerin. Untuk apa, Pak? Beliau membacakan ayat. Aqimis sholata lidzikri. Sholat, tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, mengingat Allah. Berarti fungsinya, tujuannya kita sholat itu mengingat Allah. Kalau kamu sudah hasolal maksud, kalau kamu sudah mencapai tujuan itu, kamu ingat sama Allah, ya enggak usah sholat. Kan kamu untuk mengingatku. Loh ini benar, Pak. Saya ketika dengar, loh ini sempat mau mengatur jawaban yang sesuai dengan kelasnya beliau ini gimana gitu loh. Kalau saya sampaikan, Qala Ibnu Katsir gitu ya, enggak akan paham. Qala Imam Syafi'i, enggak ngerti beliau. Lalu beliau mengatakan, Bapak yakin? Loh iya, yang penting eling. Kalau sudah eling, sudah. Karena kamu itu enggak eling, ya sholat. Kalau saya sebelum adzan sudah eling sama Allah. Ini kisah sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Dalam pelajaran ini ada sebuah pelajaran besar, Pak. Pelajaran besar yang kita dapati itu apa? Inilah bahayanya ketika kita tidak punya furqan. Dan furqan itu tidak didapatkan secara laduni, Pak. Furqan itu didapatkan secara usaha keras yang dilakukan. Hatta sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita paham ya, Umar bin Khattab itu orang yang paling paham tentang sunnah itu Umar, Pak. Kalau Bapak bertanya siapa orang yang paling ikhlas umatnya Nabi? Abu Bakar. Tapi kalau Bapak bertanya, siapa orang yang paling dalam pemahaman agamanya dan sunnahnya? Umar bin Khattab. Saya pernah nyampaikan bukan? Rasulullah pernah bermimpi, di dalam mimpinya seluruh jari jemarinya Rasulullah itu mengeluarkan air susu. Yang paling banyak menampung air susu itu dengan tangannya, itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ketika Rasulullah menyampaikan mimpi itu pada para sahabat nanya,
Wa ma ta'wilu ru'yak ya Rasulullah. Apa takwil dari mimpi itu ya Rasulullah? Air susu itu ilmuku. Berarti yang paling banyak menampung ilmunya Nabi itu siapa? Umar bin Khattab. Makanya beliau mulham. Apa yang beliau sampaikan banyak disetujui oleh Allah dan diturunkan ayat Al-Quran. Umar bin Khattab saja itu sampai membuat perjanjian dengan salah satu laki-laki Ansor. Karena beliau masih harus maisha, mencari penghidupan. Beliau berkata sama orang Ansor, kalau hari ini kamu nemenin Rasulullah, saya yang kerja. Besok saya yang nemenin Rasulullah, kamu yang kerja. Nanti pada hari yang ketiga kita ketemu, apa yang kamu dengarkan, kamu sampaikan ke saya, apa yang saya dengarkan, saya sampaikan kepada kamu. Ini merupakan sebuah isyarat tegas, Pak. Ilmu itu tidak bisa didapatkan secara dunia, apalagi Furqan. Dan nanti saya duduk, buka YouTube, nanti saya tahu Furqan. Nggak bisa. Dan berapa banyak tayangan-tayangan yang sering kita jumpai, tayangan-tayangan yang kita dapatkan di sosial media yang hari ini. Masya Allah ya, kita ini hari ini dipaksa untuk menerima semua informasi, Pak. Sampai pikiran kita itu penuh dengan sampah dan kita tidak bisa memilih. Kenapa? Setiap kita buka handphone, kita dipaksa untuk menerima informasi. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, pikiran itu mahal. Jangan sampai kamu terlalu mudah untuk menerima apa yang menjadi pikiranmu yang kamu akan terbebani untuk membuangnya dengan sulit dan susah. Yang kita dapatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dijuluki Al-Faruq. Orang yang mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Prosesnya belajar semacam itu. Sampai begitu seringnya dia mendampingi Rasulullah. Sampai akhirnya ilmu yang beliau dapatkan menjadi furqan. Sama Pak dengan kita. Akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Kita betul-betul diberikan oleh Allah hasanah pada kehidupan kita. Hasanah itu artinya adalah kamu akan mendapatkan hasanah di sisi Allah ketika kamu itu memiliki ilmu. Karena ilmu ketika diusahakan dengan maksimal, disitulah hasanah itu Allah akan turunkan. Dan itu yang menjadi salah satu hal yang penting. Makanya saya pernah nyampaikan kan dua riwayat. Ada Arab Badui didatangi Dajjal. Ketika didatangi Dajjal, kata Rasulullah SAW, Dajjal mengatakan, Ana Rabbuk, saya ini Tuhanmu. Arab Badui ini ahli ibadah, Pak. Tapi ahli Badui ini mengatakan, lah, kamu bukan Tuhanku. Lalu Dajjal bernegosiasi. Apa yang kamu butuhkan supaya kamu percaya saya ini Tuhanmu? Lalu Arab Badui itu berkata, karena memang beliau jahil. Beliau tidak ngerti. Beliau berkata, kamu hidupkan orang tuaku, baru aku akan menganggapmu Tuhan. Mudah bagi Dajjal. Dihidupkan orang tuanya dengan cara penipuan. Jin menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tuanya, lalu seakan-akan orang tuanya itu bangun dari kematian. Padahal itu jin yang menyerupai wajah manusia. Keluarlah dua orang itu dari kuburannya yang sebenarnya itu jin dan berkata kepada Arab Badui, ibadahlah kepadanya, taatlah kepadanya karena dia adalah Tuhanmu yang telah membangkitkan orang tuamu. Maka Arab Badui kufur, Pak, mengimani Dajjal. Ada lagi satu riwayat kata Rasulullah, ada seorang pemuda didatangi oleh Dajjal, lalu Dajjal berkata saya Tuhanmu. Tetapi pemuda ini berkata tegas, kamu Dajjal, dibunuh. Lalu dengan izin Allah dibangkitkan lagi. Lalu dibunuh lagi. Lalu Dajjal tetap berkata, kamu ini adalah, saya ini Tuhanmu. Pemuda itu berkata, enggak, kamu Dajjal. Tuh loh, fitnahnya Dajjal, Pak, sampai sekuat itu. Tapi pemuda tadi selamat. Apa yang menjadikan pemuda tadi selamat? Para ulama menyampaikan keselamatan pemuda itu karena dia mengerti ilmu yang bisa memiliki furqan, Pak. Ketika dia memiliki furqan, maka dia bisa membedakan ini Dajjal. Kenapa Arab Badui tadi tidak bisa mengatakan itu Dajjal? Karena dia tidak memiliki ilmu yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan furqan. Akhirnya semuanya itu tampak sama. Dan itulah yang membedakan antara orang, antara satu dengan yang lainnya. Makanya betul kata Hasan Al-Basri, mautu alimin wahidin ahabba ila syaitani min alfi abidin. Kematian satu orang yang berilmu itu lebih disenengin oleh iblis daripada kematian 1000 ahli ibadah. Jadi kematian orang yang berilmu satu, yang dia tahu petunjuk dan dia bisa menyampaikan kepada orang, kematian dia itu lebih digandrungi, lebih disyukuri oleh iblis daripada kematian 1000 ibadah. Kenapa? Kematian 1000 ahli ibadah itu tidak terlalu membawa dampak apapun untuk kepentingan agendanya iblis. Tapi kematian satu orang yang berilmu
Oh, itu sangat memudahkan iblis untuk mewujudkan agenda yang besar yang dimiliki oleh mereka untuk menyesatkan manusia. Makanya pintu pertama, setan menggoda manusia itu apa? Dari kebodohan, Pak. Makanya kenapa di dalam agama kita terus disampaikan bahwasanya kebodohan itu merupakan perkara besar di sisi Allah. Dosanya zina, dosanya khamr, itu bahkan dalam beberapa kondisi itu kalah dengan dosanya orang yang bodoh terhadap agama Allah. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang kita khawatirkan. Mungkin ada orang, dia tidak berzina, dia tidak minum alkohol, mungkin dia tidak berjudi, mungkin tidak makan riba. Tapi ketika dia rela untuk memilih dirinya bodoh pada kehidupan mereka, kebodohan itu merupakan salah satu karakter besar yang menjadikan orang itu sangat dibenci oleh Allah. Makanya perhatikan, salah satu riwayat yang membuat kita kembali untuk mendiagnosa. Abghadur rijali indallahi alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Yang nyampaikan Rasul, Pak. Orang yang paling dibenci dikatakan dalam bentuk abghad. Abghad itu kalau dalam bahasa Inggris superlatifnya. Ini namanya dalam bahasa Arab ismu tafdilnya. Abghadur rijal. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit ini siapa? Nabi tidak menyebutkan pezina. Walaupun berzina itu dibenci oleh Allah. Khamr dibenci oleh Allah. Tapi ternyata Rasulullah itu mengatakan abghadur rijali indallah, orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit, di atas permukaan tanah itu siapa? Alimun bid dunya. Dia alim, dia ngerti dalam urusan dunia dia paham. Jahilun anil akhirah. Tapi kalau sudah bicara tentang urusan agamanya, urusan akhiratnya dia bodoh, lalu dia menikmati kebodohan itu. Dan ini menjadi sebuah teguran untuk kita.